Shalom, Assalamualaikum. Saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu komunikasi, dalam hal ini sifat komunikasi dan proses komunikasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Michelle Posuma dengan NIM 1606 1102 101 dan yang menjadi dosen pengajar dalam mata kuliah ini yaitu Dr. Grace Mika Sendo, SE, MAB. Definisi komunikasi dalam organisasi. Rogers dan Lawrence mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Sedangkan komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi di mana karakteristik komunikasi ini mempunyai struktur dan hierarki. Dalam komunikasi ada dua, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal dan informal merupakan bagian dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dijalankan sesuai dengan strukturnya atau melalui administrasi dalam organisasi. Sedangkan komunikasi informal merupakan arus komunikasi yang sejalan dengan kepentingan dan kemauan masing-masing anggota organisasi yang bersangkutan. Terdapat beberapa komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan, yang mencakup kebijaksanaan, pimpinan, instruksi, dan memo, surat resmi. Kedua, komunikasi ke atas, komunikasi yang terjadi dari seorang bawahan kepada tingkat atas sebuah organisasi, dan mencakup kontak saran, pertemuan, kelompok, dan prosedur keluhan. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang mengalir melintas berbagai fungsi dalam organisasi. Bentuk ini berguna untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Yang terakhir, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi ini bersilang melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi, serta penting dalam situasi di mana anggota tidak dapat berkomunikasi lewat saluran ke atas, ke bawah, atau horizontal. 8 unsur pokok dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sumber source adalah orang yang mempunyai ide, gagasan, maksud untuk mengadakan komunikasi. Yang kedua, encoding atau penyandian. Setelah adanya komunikator, harus ada penyandian yang menerjemahkan gagasan komunikator yang serangkaian tanda sistematis menjadi bahasa yang mengungkapkan tujuan komunikator. Yang ketiga, message atau pesan adalah informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Yang keempat, channel atau saluran, yaitu saran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima, receiver atau penerima, yaitu individu yang menanggapi pesan dari pengirim. Dan yang keenam, decoding atau pengertian adalah interpretasi suatu pesan menjadi informasi yang berarti. Dan yang ketujuh, noise atau gangguan, yaitu faktor yang menimbulkan gangguan, kebingungan terhadap komunikasi. Dan yang terakhir, umpan balik. Umpan balik adalah balikan dari proses komunikasi sebagai suatu reaksi terhadap informasi yang disampaikan oleh penerima atau pengirim. Untuk menilai umpan balik yang efektif, mari kita lihat ciri umpan balik berikut ini. Yang pertama, intensi, dan yang kedua, kekhususan. Ketiga, deskriptif. Keempat, kemanfaatan. Kelima, tepat waktu. Keenam, kesiapan. Ketujuh, kejelasan. Dan yang terakhir, validitas. Fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Stephen Robbins ada 4, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Selain itu, ada juga fungsi lainnya seperti fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif.